잠이? 03이 맞다고? 4주차 되셨어요. 뭐? 조심해! 원래 계획대로. Di episode sebelumnya, kejadian Hyunwoo dan Hae-in yang berciuman membuat mereka canggung satu sama lain. Namun, Hyunwoo masih berusaha mengincar HP Hae-in untuk menghapus pesan tentang perceraian yang dikirimkan kakaknya. Saat Hae-in mandi, Hyunwoo mengendap-endap masuk ke kamar Hae-in dan langsung membuka HP Hae-in. Ternyata, HP Hae-in dikunci dengan sandi. Hyunwoo berkali-kali gagal mencoba membuka HP Hae-in dengan memasukkan tanggal-tanggal penting. Sampai akhirnya, Hyunwoo bisa membuka HP Hae-in dengan sandi 1031. Hyunwoo akhirnya bisa menghapus pesan kakaknya dari HP Hae-in. Tepat saat Hyunwoo hendak pergi, Hae-in selesai mandi dan menanyakan mengapa Hyunwoo berada di kamarnya. Hyunwoo dengan gugup menjawab bahwa dirinya tidak bisa tidur. Jawaban Hyunwoo membuat Hae-in sangat senang karena ia merasa Hyunwoo tidak bisa tidur karena memikirkan dirinya. Hae-in pun mengajak TikTok kepada Hyunwoo dan duduk bersama. Namun, Hyunwoo menolak dengan alasan Hae-in pasti lelah setelah kerja dan sudah cukup malam. Hyunwoo langsung menyuruh Hae-in untuk tidur dengan nyenyak. Sikap Hyunwoo ini membuat Hae-in semakin berbunga-bunga. Sesampainya Hyunwoo di kamar, ia memikirkan sebuah angka 1031 dari sandi HP Hae-in. Ternyata, sebelumnya Hae-in pernah mengandung dan kemungkinan bayinya lahir pada tanggal 31 Oktober. Mereka sangat antusias menyambut kelahiran bayi tersebut. Bahkan, Hae-in sudah menyiapkan kamar khusus untuk bayinya dan Hyunwoo mendekor sendiri kamar tersebut. Namun sayangnya, Hae-in mengalami keguguran. Hyunwoo hanya bisa mengenang momen manis tersebut dengan pilu. 03이 맞다고? 안 온다고 잠이? 4주차 되셨어요. Di adegan selanjutnya, ibu Hyunwoo memarahi kedua kakak Hyunwoo karena kecerobohan mereka menemui Hae-in. Namun, kakak perempuannya juga membawa berita bahagia bahwa Hyunwoo tidak jadi bercerai. Hal itu membuat kilas balik ingatan ibu Hyunwoo, di mana saat foto keluarga pernikahan anaknya, ibu Hae-in terlihat tidak bahagia ketika Hae-in menikah dengan Hyunwoo yang memiliki latar belakang keluarga yang biasa. Ibu Hyunwoo memaklumi perasaannya, karena sebelumnya keluarga Hyunwoo juga memikirkan hal yang sama, di mana mereka menganggap Hae-in dari keluarga yang miskin. Ibu Hyunwoo juga mengatakan bahwa putranya memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, ia meminta ibu Hae-in untuk menjaga Hyunwoo dengan baik. Namun, pernyataan ibu Hyunwoo ditanggap sinis oleh ibu Hae-in. Ia mengatakan Hyunwoo telah sukses menikahi putrinya dan bukan urusannya untuk membantu Hyunwoo dan Hae-in menjalankan kehidupan yang bahagia. Pagi harinya, hati Hyunwoo berdebar-debar karena terpesona dengan kecantikan Hae-in. Hae-in memakai jaket Hersina yang antik untuk rapat malam bersama Pak Herman. Hyunwoo mengatakan bahwa Hae-in tampak cocok dan bagus saat memakainya. Hyunwoo semakin bertanya-tanya kepada dirinya, mengapa Hae-in semakin tampak cantik di matanya. Hae-in juga memuji jas Hyunwoo. Ia mengatakan Hyunwoo terlihat tampan. Hal itu membuat hati Hyunwoo sangat senang. Disinilah pipi cinta Hyunwoo kepada Hae-in mulai tumbuh. 멋있다. Saat Hyunwoo melihat Hae-in hendak terjatuh, ia refleks teriak kepada Hae-in untuk berhati-hati. Teriakan Hyunwoo sontak membuat pengunjung mall itu langsung menatap Hyunwoo. Seorang pelayan mall memperhatikan tingkah Hyunwoo. Ia langsung beralasan jika ia ingin membeli sepatu putih itu untuk istrinya. Hyunwoo langsung memberikan sepatu itu kepada Hae-in. Hyunwoo beralasan ia membeli sepatu itu agar Hae-in tidak terjatuh jika sedang memakai hak tinggi dan ingin Hae-in memakai sepatu yang nyaman sesekali. Hyunwoo tampak senang sekali ketika mengetahui Hae-in mengenakan sepatu yang diberikannya. Asisten Hyunwoo bertanya kepadanya, mengapa Hae-in sering bertemu dengan Eun-sung akhir-akhir ini? Hyunwoo mengatakan alasan mereka sering bertemu karena urusan bisnis dengan toko Hersina. Hyunwoo sangat cemburu ketika melihat kedekatan mereka di mana Eun-sung terlihat memegang rambut Hae-in, sementara Hae-in tersenyum dengan lebar. 조심해! 불안하기도 하고. Hae-in dan Eun-sung langsung pergi untuk menemui Pak Herman. Sebelum bertemu Pak Herman, Eun-sung memberikan saran kepada Hae-in bahwa ia harus membicarakan tentang Sarah Lopez. Sarah merupakan selingkuhan Pak Herman yang tidak diketahui oleh istri sahnya. Pak Herman memberikan syarat utama, jika ingin berkolega dengannya, ia ingin tokonya harus split level. Namun Hae-in memberitahu Pak Herman bahwa Sarah akan membuka tokonya tepat di atas Hersina. Hae-in berhasil mendapatkan Hersina dengan menjadikan Sarah sebagai jaminan kesepakatan bisnis mereka. Saat Hyunwoo pulang, ia langsung menemui Hae-in dan dengan perhatian ia memberikan sekantong kue kacang yang hangat kepada Hae-in. Hae-in juga memberikan kabar bahagia kepada Hyunwoo. Hae-in mengatakan ada laboratorium terbaik di Eropa yang akan membantu melakukan perawatan klinis dan meneliti penyakit Hae-in.
Mereka mengatakan bahwa ia bisa menyembuhkan Hye-in dengan tingkat keberhasilan mencapai 51%. Yunwoo tampak tertekan dan juga frustasi setelah mendengar penjelasan Hye-in. Ia tidak bisa membayangkan dirinya harus tetap tinggal dengan Hye-in dan keluarga Queens dalam waktu yang lama. Dia kembali merencanakan keinginannya untuk bercerai seperti rencana awalnya. Namun, ia terus terbayang imajinasi buruk yang akan menimpanya jika Yunwoo menceraikan Hye-in. 뭐야? 있을 것 같. 51. 원래 계획대로. Di akhir pekan, pagi-pagi sekali, Eun-sung sudah datang ke rumah Hye-in. Mereka sedang berdiskusi tentang negosiasi dengan Hersina. Di sela-sela saat Hye-in ke dapur, Yunwoo membanggakan dirinya kepada Eun-sung bahwa Hye-in sangat perhatian dan tidak berhenti mencemaskan dirinya. Kendati demikian, Eun-sung langsung menjawab dengan sindiran bahwa Hye-in selalu meminta bantuan kepadanya. Hye-in selalu menghubungi Eun-sung setiap butuh bantuan, dan hanya Eun-sung lah yang bisa membantu Hye-in. Yunwoo menemui Hye-in dan menanyakan kepadanya mengapa saat dirinya menyentuh rambut Hye-in dia marah. Sementara ketika Eun-sung menyentuh rambut Hye-in, dia tidak marah. Yunwoo merasa tidak adil atas perlakuan Hye-in kepada Eun-sung. Hye-in hanya bisa meninggalkan Yunwoo sambil tersenyum dengan senang. Yunwoo merasa kesal dan jengkel atas ucapan Eun-sung ditambah melihat keakraban Eun-sung dan Hye-in. Eun-sung yang melihat Yunwoo sedang mengawasinya dari luar, ia langsung menutup tirainya. Saat ini Yunwoo benar-benar cemburu buta terhadap Hye-in. Sahabat Yunwoo turut prihatin kepadanya karena harapan Yunwoo untuk berpisah dengan Hye-in secara tenang sepertinya akan musnah. Sahabat Yunwoo mengatakan Yunwoo harus bersyukur atas kedekatan Eun-sung dan Hye-in. Bisa jadi atas kedekatan mereka, Yunwoo bisa mendapatkan sebuah tunjangan, namun dengan kesal, Yunwoo menolak jika Hye-in bersama dengan Eun-sung. Sojol mencoba bernegosiasi agar ia bisa bekerja sama dengan Eun-sung. Setelah mendengarkan penjelasan Sojol, Eun-sung masih memperhitungkan tawaran Sojol. Asisten keluarga Queens memberikan beberapa bukti foto dari penelusuran karir Eun-sung kepada Ibu Hye-in. Ibu Hye-in semakin kagum kepada Eun-sung setelah apa yang diceritakan oleh asistennya itu. Ibu Hye-in ingin mengusahakan agar Eun-sung mau berbisnis dengan putranya Sojol. Namun asisten tersebut memanas-manasi Ibu Hye-in. Ia mengatakan bahwa Hye-in akan menghalangi Sojol agar dia tidak bisa bekerja sama dengan Eun-sung. Ternyata aksi asisten tersebut didalangi oleh Eun-sung agar hubungan keluarga Queens semakin renggang. Ibu Sojol menemui Hye-in karena ia percaya apa yang dikatakan asistennya mengenai niat buruk Hye-in kepada Sojol. Ibunya sangat marah kepada Hye-in atas apa yang dilakukan Hye-in kepada adiknya menurut informasi yang ia dapat. Saat ibunya terus-terusan mengomel, Hye-in hampir saja jatuh pingsan. Untung saja Yunwoo menangkap Hye-in. Yunwoo mengatakan bahwa Hye-in sedang tidak enak badan dan butuh istirahat. Oleh karena itu, Yunwoo meminta kepada ibu mertuanya untuk pulang. Dengan kesal, akhirnya ibu Hye-in meninggalkan mereka. Yunwoo memberi pengertian kepada Hye-in agar ia bisa memberitahu keluarganya tentang penyakitnya. Namun Hye-in menolaknya. Ia tidak mau membuat keluarganya syok. Karena di masa lalu, mereka memiliki memori yang pahit, yaitu pernah kehilangan anaknya. Oleh karena itu, Hye-in tidak mau menambah beban untuk keluarganya. 이간질을 했든 말든. 얘기하자. 끔찍한 존재가 해줄래? Di sisi lain, sepertinya Eun-sung sedang merencanakan rencana besar untuk menghancurkan bisnis keluarga Queens. Eun-sung diam-diam bekerja sama dengan para eksekutif grup Queens. Langkah awal yang dilakukan Eun-sung adalah menaikkan saham perusahaan Queens dan menjadikan saham tersebut sebagai jaminan mereka. Eun-sung juga menargetkan kakek Hye-in agar ia terkena kasus dan diinvestigasi oleh kejaksaan. Di sisi lain, Bom-ja mempertemukan ayahnya dengan salah satu putranya yaitu Bom-suk. Bom-suk langsung meminta maaf kepada ayahnya atas kejadian yang sudah lampau. Bom-ja juga ikut merayu ayahnya untuk memaafkan kakaknya. Namun ayah Bom-ja marah atas pengkhianatan anaknya kepada dirinya di masa lalu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dirinya tidak ingin melihat Bom-suk lagi dan menyuruhnya untuk tidak ke pemakaman dirinya. Di Mall Queens, terdapat customer yang meminta uangnya dikembalikan karena produk kecantikan yang ia beli tidak cocok dengan kulit pacarnya. Namun, pegawai tersebut menolaknya dengan alasan produk tersebut sudah digunakan lebih dari setengahnya. Hal itu membuat customer tersebut marah dan semakin membuat keributan. Saat customer tersebut hendak memukul pegawai tersebut, Hye-in menghentikannya. Hye-in mengatakan ia akan menuntutnya dengan berbagai gugatan atas tindakannya tersebut. Hye-in mendapatkan apresiasi dari pengunjung mall karena ia telah melindungi salah satu pegawainya. 애기가 이거 봐 못 물어줄 망정 따로 진행할 거고요. Pemilihan kepala desa di Yongduri akan segera dimulai. Ayah Yunwoo yang ikut mencalonkan sangat marah karena diketahui lawannya melakukan kecurangan suapan dengan memberikan setengah harga pada restoran ibunya.
Saat ayah Hyunwoo dan temannya mengecek restoran tersebut, ternyata ia melihat salah satu putranya yaitu Hyuntae sedang ikut meramaikan acara lawan ayahnya. Hyuntae langsung ditegur dan disiplinkan oleh ayahnya dan juga adik perempuannya. Pada saat kampanye, lawan ayahnya yaitu Sok-hun mendapatkan sambutan yang cukup meriah setelah orasinya. Namun saat ayah Hyunwoo melakukan orasinya, terjadi ketimpangan dan tidak berjalan mulus. Tiba-tiba Hae-in datang untuk mendukung ayah mertuanya. Ternyata ia datang karena sebelumnya kakak perempuan Hyunwoo mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Hae-in agar dia bisa membantu ayahnya. Dia datang dengan beberapa food truck untuk mentraktir seluruh warga yang duri dengan alasan saat ayah mertuanya ulang tahun, dia tidak bisa datang. Bingkisan yang dibawa Hae-in berupa barang premium, berkualitas, dan harga yang mahal. Acara itu pun berakhir lancar dengan para warga yang mendukung ayah Hyunwoo. Saat ibu Hyunwoo memberitahunya bahwa Hae-in sedang ada di Yongduri, Hyunwoo langsung pergi ke desanya. Hae-in masuk ke dalam kamar Hyunwoo sambil melihat-lihat kenangan di dalam kamar itu. Setelah itu, dia mendengarkan lagu dengan pot MP3 jadul. Lalu ia didatangi oleh keponakannya, dan ia meminta kepada Hae-in apakah ia boleh menaiki mobilnya. Hal itu tentu dikabulkan oleh Hae-in. Saat Hae-in ingin mengambil pot MP3 yang terjatuh, tiba-tiba penyakitnya kambuh dan Hae-in mulai mengalami halusinasi. Hae-in juga tiba-tiba sudah tersesat di suatu tempat. Saat Hyunwoo datang, ia langsung disambut meriah oleh ayahnya dan sahabat keluarganya karena ia memberikan beberapa fasilitas yang nyaman untuk warga desa. Saat mengetahui Hae-in tidak ada di balai desa maupun di rumah, Hyunwoo langsung panik mencari Hae-in dengan sepeda. Setelah berkeliling desa sampai petang, ia akhirnya bertemu dengan Hae-in. Hyunwoo lantas membentak Hae-in atas kekhawatirannya karena pergi tanpa memberi kabar. Hae-in hanya bisa diam dan berbohong atas apa yang dialaminya. Setelah itu, ia melihat baju yang dikenakan Hyunwoo sedikit rusak, kotor dan berkeringat. Akhirnya, ia jujur dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingat mengapa ia berada di sana. Hyunwoo langsung memeluk Hae-in yang terlihat ketakutan. Pada tahun 2006, Hyunwoo pertama kalinya ke Seoul untuk menempuh pendidikan. Di tahun tersebut, diketahui Hae-in juga hendak pindah sekolah ke Amerika. Terlihat Hae-in dikucilkan oleh teman-temannya karena dianggap sebagai gadis yang angkuh. Saat Hae-in meninggalkan sekolahnya, ia terjatuh dan lututnya terluka. Lalu ia bertemu dengan seorang pria yang baik hati untuk memberikan plester di lututnya. Ternyata pria tersebut adalah Baek Hyunwoo. Begitulah akhir cerita dari episode 4. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Ditunggu video-video selanjutnya. Bye-bye.